Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor Indonesia berjudul Badara Wuhi di Desa Penari tahun 2024. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Berlatarkan tahun 1955, Desa Penari melakukan pementasan untuk memilih dawuh. Seorang ciwi bernama Inggri ditugaskan membawa Kawaturih keluar dari desa. Inggri jatuh bangun hingga akhirnya bertemu dengan Badara Wuhi. Ojo digawa ya, Nduk. Namun, Inggri memilih tetap berlari. Film pun dimulai. 25 tahun kemudian, 3 orang remaja yaitu Mila, Yuda, dan Arya datang dari Surabaya ke Banyuwangi untuk melakukan sebuah misi penyelamatan. Berbekal gambar gapura, mereka meminta bantuan Cito. Ada satu desa yang aku tahu, Mbak. Nah, desa itu sering disebut Desa Penari. Desa Penari ini letaknya di tengah hutan. Aksesnya hanya menggunakan pickup, kemudian diteruskan dengan berjalan kaki melewati jembatan tua, menembus hutan, hingga tibalah mereka di gapura desa mirip gambar. Orang pertama yang mereka temui adalah Sundari. Kalau ada yang mau tak tanyakan, kira-kira ke siapa nggih, Mbak? Mbah Buyut. Sayang Mbah Buyut masih pergi. Pilihan menetap pun diambil, namun tempat yang ada hanya sebuah gardu. Yuda pun berinisiatif meminta tolong warga lainnya bernama Ratih agar Mila bisa numpang. Nanti biar adiknya turun nang omahku ae. Diceritakan, ibunya Ratih bernama Jianti sedang sakit sehingga Mila tidak diperkenankan berisik. Tengah malam, Mila terbangun karena haus. Ia ngambil minum di dapur dan mendengar suara dari ibu Jianti. Sing wis suwe awakmu mrene goleki aku ya, Nduk. Pagi-pagi sekali Ratih menyiapkan makanan untuk ibu Jianti. Beginilah kondisi sakitnya. Mila mengaku sakitnya ibu Jianti sama persis dengan sakit yang dialami ibunya. Dokter sudah menyerah sehingga didatangkanlah paranormal. Menurutnya, ibunya Mila telah menyimpan Kawaturih dari Desa Penari sesuai gambarannya. Tugas Mila adalah mengembalikan. Mbah Buyut ae Mbak yang jelasno. Waktunya mandi, cowok-cowok kebagian di sungai. Sementara khusus cewek disediakan sendang yang katanya bekas tempat mandi para penari sebelum pentas. Sebelum nyemplung sendang, Mila diharuskan basuh dulu di bilik. Suara-suara membuatnya nggak tenang. Begitu keluar, Ratih sudah nyemplung duluan di sendang sehingga Mila ngikut. Ia dirogo-rogo, seketika berubah menjadi Badara Wuhi. Balik no Kawaturihku. Tidak ada seseorang, Mila pun ditenggelamkan bersama kawanan ular yang nyatanya hanya halu. Habis mandi, cowok-cowok memutuskan langsung ke rumah Mbah Buyut. Tentu saja beliaunya belum pulang. Mereka hanya bertemu Prabu yang menginformasikan. Mbah Buyut iso mali dadi kira ireng. Tidak ada pilihan lain selain menunggu Mbah Buyut pulang. Malam berikutnya terdengar suara tabuhan. Diperkirakan itu adalah pagelaran tari. Mila dan Ratih pun memutuskan berangkat. Menerjang hutan berbekal oblik, sampailah mereka di pusat suara. Paginya, cowok-cowok mendatangi rumah Ratih. Tentu saja kosong melompong. Hanya ada Bu Jianti yang terbaring di kasurnya. Mau nggak mau, mereka harus mencari Ratih dan Mila ke segala penjuru desa. Inilah mereka, berjalan di tengah kerumunan pagelaran tari pimpinan Badara Wuhi.
Kawat turih diserahkan dan langsung dipakainya. Usut punya usut, Badarawuhi bekerja sama dengan paranormal dan Ratih untuk mengantar Mila sampai ke tempat ini. Tugasmu wis mari, Dok. Cowok-cowok yang belum nyerah mencari, mereka menemukan warung dengan orang-orang yang bersikap aneh. Mereka mendapat gawan sebelum akhirnya melarikan diri. Ratih dan Mila juga memutuskan kabur. Scene flashback pertama kali Ratih bertemu Badarawuhi di Sendang. Ia menjanjikan keselamatan Ibu Jiyanti apabila Ratih mau membantunya. Nyatanya, keadaan Bu Jiyanti semakin parah. Mila pun berinisiatif sama, yaitu pulang untuk melihat keadaan ibunya. Ia bertemu cowok-cowok yang tentu saja melarang dengan pertimbangan malam mencekam dan cuaca ekstrim. Mila merasa tindakan ia yang sudah mengembalikan kawat turih itu salah. Keanehan semakin menjadi ketika bungkusan dari bapak-bapak warung tadi adalah bangkai monyet. Sedina bleng awake dhewe golek email. Aku pergi cuma sebentar loh, Mas. Mila hanya bisa merenung memandang foto ibunya. Tiba-tiba ia sudah kembali ke rumah menyaksikan ibunya sudah benar-benar sehat. Nyatanya ini hanya mimpi. Mila mendengar suara-suara. Itu adalah Bu Jiyanti yang memperingatkan agar Mila pulang dan tidak percaya dengan segala tipu daya Badarawuhi. Pulang, Dok. Gak usah nolong Ibu. Tidak ada yang bisa dilakukan karena Bu Jiyanti sudah dikuasai Badarawuhi. Disinilah Mbah Buyut muncul. Beliau adalah orang yang menemani Inggri membawa kabur kawat turih di scene awal. Diceritakan, Inggri adalah ibunya Mila, satu-satunya anak sesepuh desa bernama Mbah Putri. Mbah Putri tidak mau desanya terus-terusan menjadi budak ritualnya Badarawuhi. Beliau pun menyiasati ritual pemilihan dawu yang seharusnya Jiyanti merupakan dawu terpilih, digantikan oleh saudara kembarnya bernama Santika. Inggri yang bukan siapa-siapa dilibatkan untuk membawa kawat turih pergi sejauh-jauhnya dari desa. Rencana ini berhasil karena Badarawuhi tidak bisa memilih dawuh selama 25 tahun. Namun, Mbah Putri juga harus menanggung sakitnya hingga berakhir tumbang. Ibuku pripun nggih, Pak? Sampai iki salahku. Mbah Buyut mengambil tindakan dengan ritual ayam cemani. Tidak ada yang boleh mengganggu sehingga semua hanya menunggu. Terdengar ketukan pintu. Mbah Buyut sendirilah yang ngecek. Beliau melihat seseorang makan jeroan disusul kawanan lainnya. Paginya warga heboh karena semua ternaknya mati. Hasil kebun pun semuanya membusuk. Sendang pemandian juga dipenuhi ular. Lanjut, Mbah Buyut mengadakan ritual minum kopi. Ratih dan Mila merasakan manis, sementara Yuda merasakan pahit. Itu artinya Ratih dan Mila adalah 2 dari 7 calon dawuh terpilih. Ritual pemilihan dawuh dilakukan. Tidak ada yang boleh menonton kecuali hanya para sesepuh desa. Calon dawuh terlebih dahulu dimandikan di sendang sebelum akhirnya diberikan jampi-jampi. Selendang dihirup, seketika mereka kerasukan dan mulai menari menembus alam lain. Satu persatu calon dawuh mulai tumbang hingga menyisakan duet Ratih dan Mila. Disinilah Badarawuhi datang. Ia menginterview Mila, memintanya tetap tinggal. Karena Mila menolak, ia pun tumbang. Namun malah kembali bangun menari lagi. Mau gak mau, ritual harus dihentikan paksa. Ratih dan Mila segera dikotong kembali ke rumah dalam keadaan masih kerasukan.
Badarawuhi belum memilih antara Mila dan Rati. Mila terbangun di alam lain ditemani orang-orang bertutupkan kain putih dan para bocil bermuka datar. Bangun-bangun, Mila berhadapan satu lawan satu dengan Badarawuhi yang memimpin tarian oleh dawuh-dawuhnya. Di sini datang juga Inggri. Mereka tidak bisa saling bertemu karena para dawuh menghalangi. Satu pesan Inggri yaitu Mila harus pulang dan jangan pernah mengiyakan segala permintaan Badarawuhi. Tipu muslihatnya adalah mengongkek-ongkek Inggri demi membujuk Mila menjadi dawuh. Terdengar lolongan anjing yang mengembalikan Mila ke alam nyata. Itu adalah jurus terakhir Mbah Buyut untuk menyelamatkannya. Namun konsekuensi yang didapat adalah tidak selamatnya Ratih dan Ibu Jiyanti. Kawaturih pun kembali. Satu peran lainnya yang dapat membawa kembali Mila ke alam nyata adalah pengorbanan ibunya. Film pun berakhir.